dapat bawahnya agak lebaran buat dikasih titel terlepas air katanya. ke siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu topik, mengapa tafsir itu dibutuhkan dan diperlukan. Dengan bahasa lain, hajat manusia terhadap tafsir. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran itu ayatnya hanya 6.000 sekian ayat. Dan para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 6.236, ada yang mengatakan 6.232, dan ada juga ulama Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani, mengatakan bahwa ayat Al-Quran tersebut sejumlah 6.666 ayat, sebagaimana beliau ungkapkan dalam karyanya Nihayatuz Zen. Kemudian dari itu, dengan jumlah ayat yang hanya 6.000 lebih tersebut, ternyata untuk bisa diimplementasikan dan bisa diaktualisasikan di tengah-tengah masyarakat, Al-Quran harus ditafsirkan. Syekh Alusi dalam tafsirnya mengatakan bahwa Al-Quran itu harus ditafsirkan agar supaya bisa diberdayakan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian As-Sayuti dalam bukunya Al-Itqan mengatakan setiap penulis buku ingin bukunya tersebut dapat dipahami oleh semua orang yang membacanya. Tetapi tafsir dibutuhkan, komentar dibutuhkan terhadap buku tersebut. Kata Sayuti, yang pertama itu adalah kualitas pengarang dari buku itu sangat amat tinggi ilmunya. Yang kedua, ada beberapa kata-kata yang tersembunyi yang perlu harus diinterpretasikan dan dijelaskan. Apalagi Al-Quran yang merupakan kalamullah dan ayatnya terbatas, maka sangat amat penting untuk ditafsirkan. Ibnu Khaldun As-Sahrastani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, As-Sahrastani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal pernah mengatakan begini, bahwa teks Al-Quran tersebut terbatas jumlahnya, sedangkan kasus-kasus yang timbul di permukaan dunia setiap saat akan bermunculan. Maka untuk menyelesaikan kasus tersebut, Al-Quran harus ditafsirkan, harus dikiaskan, dan harus diambil kias analogi dari ayat tersebut. Beliau menyatakan dalam bukunya Al-Milal wan Nihal tersebut, innan nususa mutanahiyah wal waqa'i ghaira mutanahiyah wa ma la yatanaha la yadbatu ma yatanaha ulima qat'an annal ijtihad wal qiyas wajibul i'tibar. Teks Al-Quran terbatas jumlahnya dan tidak akan bertambah jumlahnya, sedangkan kasus permasalahan tiap saat bermunculan di permukaan dunia. Teks yang terbatas dengan kasus yang begitu banyaknya, tidak mungkin dia akan menyelesaikan terhadap kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Al-Quran harus ditafsirkan agar dia berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat. Padahal Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah juga mengatakan, kullu ma nazala bi muslimin fa fihi bi ainihi hukmun lazimun. Segala sesuatu yang turun di permukaan dunia ini, yang lahir di permukaan dunia ini, pasti ada hukum yang mengaturnya.
atau dengan istilah lain, ma min hadisatin fil Islam illa wa fiha hukmullah. Segala sesuatu yang terjadi dalam Islam itu pasti ada hukum Allah yang mengaturnya. Maka untuk menentukan hukum tersebut, Al-Quran harus ditafsirkan dengan mengacu kepada berbagai persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Karena Al-Quran tidak bisa ditafsirkan begitu saja oleh orang-orang tanpa si mufassir tersebut memiliki persyaratan-persyaratan yang cukup ketat yang harus dimiliki oleh seorang mufassir tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tuh 5 menit. Coba.